Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita memasuki rangkaian acara berikutnya, mari kita memulai acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan dipimpin dengan keyakinan Islam oleh Bapak M. Rokib. Kepada Bapak M. Rokib, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam tolong diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafini wa yukafi'u mazid. Kanan engkau ridhoi, engkau rahmati, engkau berikan taufik dan hidayahmu sehingga acara ini membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas yang amat berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di kami. Jangan engkau cerai berikan kami, jauhkan kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan dan ketentraman dalam diri kami. Ya Allah, ya Hak Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, dan serta dapat melihat yang salah adalah salah dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi,
bukanlah jalan orang yang sesat yang engkau orang yang murkai. Ya Allah Jalil Tuhan yang maha mulia, anugerahkan kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan semukurnah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhi segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami memiliki serta penuhi segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah mengadapkan diri kepada Kamu. Ya Allah, ya Hakim Tuhan yang maha bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkanlah dari kami segala yang niat yang tidak terpuji. Sungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah, ya Ghafur Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang yang telah mendidik kami. Ya Allah, kabulkanlah doa di bulan yang suci ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak M. Rokib. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Riki Hidayat bisa memandu acara pada hari ini, Selasa 20 April 2021. Senang sekali kita bisa berkumpul di acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK dengan pemerintah Kabupaten Pasir. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa kami segenap panitia dan seluruh pengisi kegiatan pada pagi hari ini telah mengikuti protokol kesehatan dengan mengikuti 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan membersihkan tangan. Baik, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Ibu Rosa Vivin Ratnawati, SH, MSD. Yang terhormat Bupati Pasir Bapak Dr. Fahmi Fadli, yang terhormat PLT Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun Bapak Dr. Andes Said Muhadar MSI, yang terhormat para pejabat Eselon 2 Lingkup Direktorat Jenderal PSLB 3 KLHK, yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir Bapak Dr. Andes Haji Abdul Bashid MSI. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami juga ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu undangan yang telah hadir secara virtual pada acara pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, berikutnya mari kita saksikan bersama penyampaian laporan panitia oleh PLT Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Said Muhadar MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3. Terima kasih Bu Dirjen. Di waktu kesibukan Bu Dirjen, alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini, momen yang sangat penting untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati Pasir, terima kasih Pak Bupati udah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati sahabat saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir, dan juga yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama tentu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang baik ini, hari yang baik ini, kita diberikan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 dengan pemerintah Kabupaten Pasir. Ibu Dirjen, Bapak Bupati,
dan para undangan yang kami hormati, pelaksanaan ini kita ini sebagai bentuk dukungan kita semua, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah Pasir terhadap pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbacun. Namun sedikit kami sampaikan program pergantian merkuri di penambangan emas skala kecil ini sudah menjadi rencana strategis KLHK. Sehingga kami tiap tahun terus kami coba berusahakan untuk memberdayakan masyarakat untuk menghapus ataupun tidak menggunakan lagi merkuri dalam rangka penambangan emas skala kecil. Oleh karena itu, momen seperti ini kita langsung bertemu dengan Pak Bupati ini sangat-sangat penting. Karena masyarakat itu boleh bilang adalah milik Pak Bupati. Jadi kalau Pak Bupati tidak bisa menyampaikan ke masyarakat, apalagi kami. Namun tadi Bu Dirjen dan Bupati yang kami hormati, kami tadi sudah diskusi dengan teman-teman semua, bahasa kita ke depan tidak lagi bahasa risiko lingkungan saja. Tapi kini ada juga bahasa, ada valuasi ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat apabila masyarakat siap menggunakan merkuri, menggantikan merkuri dengan senyawa-senyawa kimia lain. Karena catatan kami Pak Bupati dan Bu Dirjen, hari Sabtu saya pelajari apa kelebihan seandainya menggunakan sianida. Tentu catatan kami ternyata sianida itu dari sisi efisiensi recovery emas ataupun AU kepada masyarakat. Kalau adalah merkuri diganti dengan sianida, seharusnya otomatis belakangnya udah aman semua. Jadi maka di laporan kita nanti saya juga minta teman-teman kita juga mendepankan ekonomi pada masyarakat. Apalagi saya baru dengar kemarin Bu Dirjen, pemerintah ingin mendorong pemberdayaan masyarakat pertambangan kecil. Karena seingat saya pertambangan kecil itu hanya emas. Hampir tidak ada pertambangan kecil, kalau nikel tidak ada pertambangan kecil oleh besi dan seterusnya. Makanya kesempatan pada hari ini dengan Pak Bupati sekaligus alhamdulillah cukup baik Bu Dirjen. Ini momen sangat baik. Bahkan Bu Dirjen yang kami hormati, kami janji tadi dengan teman-teman untuk Pasir kita cari 1 titik ataupun 2 titik untuk kita melakukan pembinaan langsung sampai ke nilai ekonominya seperti apa. Minimal 1 siklus ataupun 2 siklus. Karena catatan kami biasa pertambangan emas skala kecil itu yang menjadi masalah pertama adalah modal. Modal ini selalu digunakan oleh punya modal. Yang punya modal dimodalin dulu sehingga ada miss ekonomi yang paling tinggi yang didapatkan oleh penambang. Itu satu. Dan kedua, penambang ini biasa catatan bukunya tidak pernah pas. Terutama catatan keuangan. Biasa kalau dalam masyarakat kecil itu saya juga memahami beli 4 jual 6 langsung dia hitung udah untung 2. Padahal 2 ini belum ada untung. Kalau dinang belum ada di catatan ekonomi. Oleh karena itu pada teman-teman kami janji Pak Bupati untuk Pasir khususnya kami akan memonitor sampai 1 siklus ataupun 2 siklus. Minimal 1 titik. Tapi kalau memang ada 2 titik alhamdulillah sekali. Karena ke depan begitu siklus pertama ataupun siklus kedua selesai kita bisa hitung. Jadi dengan sendirinya masyarakat pikirnya bukan mengganti bukan mengganti merkuri untuk lingkungan saja, tapi juga mengganti merkuri dengan senyawa lain untuk mendapatkan income yang lebih tinggi. Ini menjadi catatan kami. Namun memang selalu ada permasalahan lain. Sebagaimana ketahui, kalau merkuri seingat saya, umpamanya kalau dia menggunakan merkuri 2 hari dia sudah dapat konsentrat emas. Tetapi kalau dengan sianida mungkin dia butuh 3 hari. Lebih 1 hari tapi dapat nambah lebih 50%, tentu secara ekonomi lebih bagus. Ini menjadi catatan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Bu Dirjen dan Pak Bupati yang saya hormati, masa 4 tahun mendatang kami sebagai kebijakan strategi Direktorat Pengelolaan B3, dalam hal ini Direktorat Jenderal PSB3, kami terus membangun ini. Namun dalam membangun ini kami selalu ada hambatan-hambatan lain Bu Dirjen. Hambatan lain umpamanya gini Pak Bupati, kami anggarannya udah ditutupkan di titik A. Tapi pas di last month ataupun last day berubah ke titik di B. Ini menjadi peluang untuk mendapat temuan-temuan inspektorat. Ini juga kami melalui Pak Bupati mohon hal-hal yang seperti ini tidak berubah-berubah juga.
Tapi kami sehingga pada tahun yang kemarin gagal satu. Hal-hal ini yang menjadi harapan kami. Saya pikir ini laporan dari kami, Bu Dirjen dan Bupati, tapi harapan kami hari ini bukan laporan penutupan dan laporan terakhir. Laporan pertama dan terus kami laporkan, karena ini benar-benar menjadi target pemerintah, tidak hanya Merkuri Talk, tapi juga pemberdayaan masyarakat pertambangan kecil. Mudah-mudahan masyarakat kecil itu bisa menjadi masyarakat besar. Tapi sedikit catatan kami, Bu Dirjen, catatan kami seingat saya, biasa lembaga keuangan tidak pernah dan tidak mau untuk membiayai PSK ini. Kenapa PSK ini? Pertama tidak pernah ada kepastian berapa tingkat sumber dayanya, adapun tingkat kandungan emasnya. Padahal mau 1 kilo, 2 kilo, 6 kilo selalu bank bisa. Oleh karena itu kami juga mengharapkan ke pemerintah daerah nanti yang akan membina PSK ini harus ada angka-angka itu. Sehingga sumber anggaran ataupun sumber bantuan untuk operasionalnya bisa lewat KUR dan seterusnya. KUR kan seharusnya KUR lebih murah, lebih mudah uangnya daripada digunakan oleh pemodal-pemodal yang tanda kutip dalam catatannya tidak berbunga, tapi dalam prakteknya emas yang dihasilkan jauh lebih murah daripada emas pasar, sehingga kesempatan loss dari profit dari masyarakat tentu lebih tinggi. Ini catatan-catatan kami, Bu Dirjen. Sekali lagi terima kasih Bu Dirjen sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Bupati yang telah hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan MOU kita dan implementasi ke lapangan dapat kita laksanakan secepat-cepat mungkin sesuai target dan harapan kita bersama. Demikian saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Said yang telah menyampaikan sambutannya. Dan yang sudah disampaikan oleh Bapak Said tadi adalah semoga kegiatan pada hari ini dapat mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam percepatan program penghapusan merkuri di Indonesia sehingga tujuan Indonesia bebas merkuri segera terwujud. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berikutnya mari kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLT Direktur Pengelolaan B3 dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasir. Kami undang yang terhormat PLT Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun Bapak Dr. Andes Sayyid Muhadar MSI beserta yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir Bapak Dr. Andes Haji Abdul Bashid MSI. Kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saat ini sedang berlangsung yaitu adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLT Direktur Pengelolaan B3 dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasir. Saat ini yaitu ada Bapak Dr. Andes Sayyid Muhadar MSI dan juga Bapak Dr. Andes Haji Abdul Bashid MSI. Kami persilakan Bapak PLT Direktur Pengelolaan B3 beserta dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah ini nanti untuk dapat sama-sama menunjukkan kepada kamera untuk pengambilan gambar. Boleh diangkat dokumennya, silakan. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, inilah dia penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLT Direktur Pengelolaan B3 dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasir. Dan kami mohon kesediaannya untuk Bapak PLT Direktur Pengelolaan B3 dan juga Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasir untuk tetap berada di tempat, karena berikutnya adalah ada prosesi penyerahan cindramata yang akan diberikan dari PLT Direktur Pengelolaan B3 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir. Kami persilahkan, inilah dia penyerahan cindramata. Boleh kita beri tepukan sambutan yang meriah. Baik, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sayyid Muhadar MSI dan juga Bapak Dr. Andes Haji Abdul Bashid MSI. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya mari kita saksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 dengan Bupati Pasir. Kami undang yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Ibu Rosa Vivin Ratnawati SHMSD,
beserta yang terhormat Bupati Pasir Bapak Dr. Fahmi Fadli. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saat ini sedang berlangsung penandatanganan nota kesepahaman antara Ibu Dirjen dan juga Bapak Bupati Kabupaten Pasir. Baik, kami mohon kesediaannya Ibu Dirjen dan juga Bapak Bupati untuk bisa menunjukkan kepada kamera dokumen yang telah ditandatangani agar bisa didokumentasikan. Boleh kita berikan sambutan yang meriah atas penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 dengan Bupati Pasir. Kami mohon untuk tetap berada di tempat kesediaannya karena berikutnya adalah prosesi penyerahan cindera mata. Yang pertama akan diberikan dari Ibu Dirjen kepada Bapak Bupati Pasir. Inilah dia cindera mata yang diberikan. Boleh kita berikan sambutan yang luar biasa kepada penyerahan cindera mata ini. Berikutnya adalah penyerahan cindera mata dari Bapak Bupati Pasir kepada Ibu Dirjen. Inilah dia penyerahan matanya. Boleh kita berikan sambutan sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dirjen dan juga Bapak Bupati Pasir. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya mari kita saksikan sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Pasir kepada yang terhormat Bapak Dr. Fahmi Fadli. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Rosa. Yang kami hormati PLT Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini bersama-sama dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan kami Bupati Pasir, yang mana dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara PLT Direktur Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saja pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kerjasama yang terjalin melalui MOU dan perjanjian kerjasama ini. Ini menjadi modal utama kami dalam membangun Pasir, khususnya masyarakat penambang emas yang ada di dua kecamatan yang selama ini melakukan penambangan dengan cara yang sangat sederhana. Sebagai informasi kepada Ibu Dirjen bahwa keberadaan penambang emas di Pasir sudah berlangsung sejak lama. Sebagian masyarakat tinggal di sekitar sungai di Kecamatan Muara Komem dan Kecamatan Batu Sopang yang menggantungkan hidupnya melalui biji-biji emas di sungai yang melewati kedua kecamatan, Sungai Terik dan Sungai Muara Komam, Ibu. Kemudian mereka memang juga hidupnya sangat memprihatinkan karena memang perekonomian mereka berasal dari mencari biji-biji emas di pinggiran sungai. Dan juga perusahaan sektor-sektor lain seperti batu bara dan juga kelapa sawit mungkin tidak bisa mereka terlalu andalkan karena memang sesuai kondisi perekonomian mereka. Hadirin yang kami muliakan, berdasarkan keprihatinan itulah kami menganggap bahwa pertambangan emas skala kecil yang sudah berlangsung puluhan tahun ini akan mengancam kehidupan manusia, terutama yang bermukim di sekitar lokasi tambang.
Jadi pengujian di laboratorium baru-baru ini menunjukkan bahwa sampel yang diambil di sekitar tambang dan diuji ternyata mengandung merkuri yang merupakan bahan beracun dan sangat berbahaya. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian penambang tidak menyadari bahkan kurang peduli yang mengancam mereka dan anak cucunya. Hal ini disebabkan karena paradigma yang berkembang di antara mereka bahwa selama menambang atau mendulang emas tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Pasir untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya dari merkuri. Namun pemberitahuan dan imbauan saja tidak cukup, Ibu Dirjen, karena perlu langkah nyata dan kehadiran pemerintah di antara mereka untuk membuktikan perhatian bagi kelangsungan hidup masyarakat yang mencari emas secara tradisional ini. Dan merupakan suatu kegembiraan bagi kami dengan adanya kerjasama ini. Tugas tersebut bukan saya menjadi jauh lebih ringan, namun juga ada upaya pemberdayaan bagi masyarakat penambang. Harapan kami suatu saat komunitas penambang ini bisa hidup lebih mapan, meskipun masih menambang emas, setidaknya mereka melakukannya dengan lebih baik, dengan peralatan yang lebih canggih, dan yang utama mereka terhindar dari bahaya merkuri serta bahaya lainnya. Para hadirin yang saya hormati, akhirnya demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Pasir mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Ibu Direktorat Jenderal. Semoga kerjasama ini bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Pasir. Dan tentunya kami berharap Ibu Dirjen yang berencana akan meninjau ke Kabupaten Pasir akan kami tunggu kedatangannya. Kami sangat senang sekali apabila Ibu Dirjen bisa berhadir di Kabupaten Pasir. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan sambutannya kepada Bapak Fahmi, yang dimana tadi telah menyampaikan di akhir adalah semoga kerjasama ini bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat di Kabupaten Pasir. Baik, berikutnya kita akan saksikan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 kepada yang terhormat Ibu Rosa Vivin Ratnawati, SH MSD, disilahkan. Terima kasih, izinkan saya buka masker nih Pak Dokter. Sesek juga bicara pakai masker. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Fahmi Fadli, Bapak Bupati Pasir, yang saya hormati juga Kepala Dinas LH Kabupaten Pasir, Bapak Abdul Basit, yang saya hormati Pak Said Mohadar, beliau Pak Sesditjen dan juga PLT Direktur Bahan Berbahaya dan Beracun, para pejabat yang juga menyaksikan mungkin secara Zoom ataupun via YouTube. Kita masuk YouTube kan? Ya, masuk ya. Dan para undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberi kesempatan untuk hadir secara fisik, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya bersama Pak Dokter, Pak Bupati Pasir untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama tadi Pak PLT Direktur B3 bersama Bapak Kepala Dinas LH Kabupaten Pasir. Bapak Ibu sekalian, momentum ini memang menjadi momentum yang strategis karena memang KLHK nggak bisa kerja sendirian Pak Bupati. Kami harus bersama-sama dengan pemerintah daerah karena yang menguasai lapangan,
mengerti akan kebutuhan rakyatnya itu adalah pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah kabupaten. Dan kami memang ingin betul-betul menjamin bahwa kualitas lingkungan dan penggunaan bahan kimia itu dapat dilakukan, tapi tentu saja dengan teknologi yang baik sehingga tidak merusak lingkungan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara emas, emas itu memang elemen yang sangat dikenal sebagai logam mulia dan komoditas yang sangat berharga sepanjang sejarah manusia. Kalau kita baca-baca memang cerita-cerita masa lalu, Pak, emas itu adalah salah satu hal yang yang paling berharga. Dan daya tarik yang tinggi dari emas menjadikan emas merupakan logam mulia dan komoditas yang sangat dicari oleh manusia. Karena sifatnya istimewa, emas itu keberadaannya langka. Dan kemudian kalau kita dengar cerita misalnya dulu Amerika Serikat ya, orang datang dari Eropa dan sebagainya mencari emas, masuk ke benua-benua yang tadinya nggak ada orang kemudian menjadi rame karena penambang emas, maka kita tahu bahwa sebetulnya proses penambangannya itu juga punya potensi untuk selain merusak lingkungan karena pasti digali-gali, tapi juga menggunakan bahan kimia merkuri yang memang dari dulu sudah digunakan. Dan umumnya memang penambangan dan pengolahan emas dilakukan dengan menggunakan peralatan dan pengolahan yang sederhana. Oleh karena itu penambangan emas skala kecil atau PESK itu banyak ditemukan dilakukan dalam bentuk perorangan maupun kelompok masyarakat yang sangat sederhana dan skala kecil. Dan hal ini sudah terjadi di Indonesia sejak lama. Jadi kalau misalnya saya ke lapangan nih Pak Bupati, kalau di daerah-daerah misalnya di Jawa Barat, itu kalau saya tanya kamu datang dari mana gitu, ada yang dari Bengkulu lah, ya ada yang dari mana Garut dan sebagainya. Bahkan mereka juga mencapai daerah Pulau Buru dan sebagainya gitu loh Pak Bupati. Mungkin juga di daerahnya Pak Bupati tidak hanya masyarakat lokal di situ, ada juga pendatang-pendatang ya. Dan memang ada dampak positifnya tentu saja perekonomian maju. Tapi kita kan ingin lebih daripada itu. Tadi Pak Said tadi juga sudah menyampaikan bahwa kalau menggunakan merkuri emasnya hanya didapat berapa persen Pak? 50%. Kalau menggunakan sianida yang kita tawarkan teknologinya itu bisa mendapatkan emas 80%. 80-90%. Jadi yang terbuang itu pasti cuma 10%. Kalau menggunakan merkuri yang terbuang 50%. Nah, bayangkan memang ini saya juga mau tegaskan di sini. Ketika kita bicara pengganti, kemudian ada publik memang juga yang punya concern terhadap lingkungan, tahu bahwa ini menggunakan sianida, maka banyak yang bilang ini juga mungkin akan ditanyakan ke Pak Bupati. Ini kan sianida juga merusak lingkungan. Kita ingat kasus pembunuhan dulu ya, Jessica itu kan pakai sianida. Memang kalau ditelan dia membuat orang meninggal. Tapi teknologi yang kami berikan, kami bangun di Kabupaten Pasir ini adalah teknologi yang memang ramah lingkungan. Jadi memang menggunakan sianida, tapi juga bisa teknologinya bisa kemudian limbah yang dibuang itu tidak merusak lingkungan. Karena ada teknologinya tentu saja Pak untuk pengendalian pencemarannya. Jadi persoalan lingkungan itu Bapak Ibu sekalian saya juga mau menegaskan bahwa kami dari Direktorat Jenderal PSLB 3 Pak Bupati itu betul-betul kerja keras. Teman-teman saya ini di Direktorat Jenderal ini kerja keras untuk mencari jalan keluar teknologi apa yang kemudian bisa meminimalisir pencemaran Pak. Kalau Pak Bupati ingat rame-rame ini saya agak melenceng dikit Pak Said. Rame-rame soal ada beberapa jenis limbah B3 yang dikeluarkan dari limbah B3 menjadi limbah non B3. Ada Pak. Jadi kayak
fly ash bottom ash tapi dari PLTU. Itu karena kami telah meneliti bahwa kalau dari PLTU dengan teknologinya yang tinggi maka dia menjadi tidak memenuhi karakteristik dari limbah B3. Nah seperti itu nih Pak Kadis LH harus paham ini ya. Nanti kalau butuh diskusi dan sebagainya Pak karena ada pertanyaan-pertanyaan kami terbuka bisa tanya sama Pak Said dan yang lain. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata. Jadi Konvensi Minamata itu adalah tentang merkuri Pak. Ya, menjadi Undang-Undang 11 tahun 2017. Kebetulan Pak Bupati saya ini Presiden Conference of the Parties Minamata Convention. Jadi ada 120 negara kurang lebih ya Pak Said ya yang berada di bawah Konvensi Minamata. Jadi Pak Bupati saya tuh tiap minggu kalau rapat malam Pak. Karena saya harus rapat dengan seluruh dunia. Jadi dengan Jenewa, dengan Kolombia, dengan Swiss dan sebagainya. Itu hampir seminggu tuh saya 2 kali menghadiri itu, Zoom ya. Nah sebagai presiden saya harus memimpin rapat-rapat itu. Jadi memang jadi kebanggaan Indonesia kali ini menjadi presiden Conference of the Parties. Dan kita akan melakukan conference-nya itu Pak semula fisik November, Oktober akhir itu di Bali. Tapi karena COVID Pak, jadi kita pakai online nanti Oktober dan kemudian fisiknya Maret 2022. Jadi tetap orang sangat excited datang ke Bali Pak. Untuk data seluruh dunia itu untuk ke Indonesia ke Bali untuk melihat Bali, selain itu kita akan ketemu dengan mereka secara fisik dan diharapkan COVID sudah berlalu. Dan yang lain Pak Bupati ini juga teman-teman di daerah harus paham bahwa ada Perpres Pak nomor 21 tahun 2019 Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penggunaan Merkuri. Jadi tujuannya adalah mengurangi dan menghapuskan merkuri Pak di tingkat nasional terpadu dengan daerah. Nah daerahnya ini Pak Kadis harus menyusun rencana aksi daerah. Saya harapkan habis ini nih teman-teman B3 Pak Said dibantu untuk bikin rencana aksi daerahnya Pak. Kan sudah kita bantu dengan peralatan ini, jadi diharapkan nanti tanda tangannya Pak Bupati soalnya. Rencana aksi daerah menyusunnya bagaimana dan sebagainya Pak Kadis nanti dibantu sama teman-teman ya sama Pak Said. Nah yang lain Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita bicara lingkungan hidup Pak, itu kita tuh dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi. Itu sering sekali. Kami kemudian dengan sektor juga cukup mendapat benturan yang keras. Kalau pandangannya masih tradisional Pak. Membenturkan antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Padahal kalau lingkungannya rusak ya kepentingan ekonominya enggak jalan. Nah ini tugasnya Pak Kadis LH nih. Memang agak berat Pak, pasti ketemunya Kadis Perindustrian, Kadis Pertambangan dan sebagainya. Apalagi Kaltim nih pertambangannya luar biasa sumber dayanya. Nah tapi gimana caranya tambang tetap bisa jalan seperti tambang emas ini. Rakyatnya bisa maju, ekonomi kerakyatannya dapat, tapi lingkungannya bersih. Nah itu sama-sama Pak Bupati kita kerjakan itu. Dan Bapak Ibu sekalian memang kalau hal-hal teknis nanti Pak Said lah itu yang jago Pak. Nanti dengan teman-teman Dinas LH, Dinas Pertambangan ya seperti ini. Kita bisa sama-sama gimana membangun rakyat itu bisa sejahtera, bisa kerja. Karena kalau dirubah ini, saya pernah tanya nih Pak sama para penambang. Pak kalau jadi petani misalnya, petani perhutanan sosial mau nggak? Ya nggak mau lah Bu gitu. Saya kan biasa nambang dia bilang. Ya betul juga. Nah sekarang Pak Said memang tugasnya gimana caranya mereka tetap bisa nambang. Yang pertama Pak memang kami harus kerjasama dengan Direktur Jenderal Minerba Pak. Pak siapa namanya? Pak yang baru diangkat kemarin. Jamaludin, apa namanya? Ridwan Jamaludin. Tapi saya sama beliau juga punya kerjasama yang bagus. Kenapa harus dengan SDM Pak? Karena penambang ini dia harus di WPR Pak, wilayah pertambangan rakyat. Dia harus punya izin penambangan rakyat juga. Jadi kami nggak akan kasih teknologi ini kalau daerahnya daerah ilegal Pak.
ya Pak Said ya. Jadi bukan daerah wilayah pertambangan rakyat dan mereka nggak punya izin. Kami nggak mau Pak. Kalau itu kalau dia ilegal satu-satunya cuma penegakan hukum aja. Nah baru abis itu kita tata. Nah sehingga kalau daerah-daerah lain minta seperti yang ada di Kabupaten Pasir ini, memang kami akan cek dulu masuk nggak dengan WPR. Nah WPR siapa yang netapin? Kan SDM kan Pak. Ya. Oleh karena itu memang kami bekerja sama untuk memetakan daerah-daerah mana yang punya WPR dan dan bisa diberikan bantuan ini. Dan memang ada instruksi Presiden pada Ratas 9 Maret 2017 tentang penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat. Dan kalau saya nggak salah juga ada Ratas kemarin ya Pak Said ya? Tanggal 19 kemarin soal ini juga Pak Bupati. Nah saya harapkan dan kami laporkan juga. Jadi lewat Ibu Menteri kami laporkan bahwa kami memberikan bantuan juga ke Kabupaten Pasir untuk hal ini. Dan diharapkan Pak Kadis ini bisa berjalan. Nanti supaya kalau ada pertemuan fisik Conference of the Parties Minamata Convention nanti Pak Bupati bisa hadir di situ juga di Bali. Nah ini adalah salah satu percontohan dari Indonesia yang berhasil kemudian merubah bagaimana rakyat kecil itu yang tadinya menambang dengan merkuri kemudian menjadi tidak menambang merkuri. Jadi ayo kita sama-sama Pak Bupati kita kerjasama nanti kita sajikan di bulan Maret 2022 Kabupaten Pasir sebagai salah satu pilot project dari pemerintah Indonesia untuk merubah cara menambang dengan merkuri. Jadi demikian sambutan dari saya terkait dengan nota kesepahaman ini dan perjanjian kerjasama. Moga-moga bisa dibangun Pak tepat waktu ya. Saya juga susah Pak penyerapan saya dikejar terus tuh. Jadi setiap saya juga cerewet banget sama teman-teman ini sama Pak Said terutama Pak Sesdit. Ini tiap triwulan harus saya lihat kemajuannya. Jadi saya harapkan bantuan Pak Bupati, Pak Kadis ya untuk melancarkan ini juga supaya tepat waktu bisa terbangun semua. Saya janji saya akan ke sana nanti kalau sudah terbangun. Demikian terima kasih semoga menjadi awal yang baik untuk Kabupaten Pasir rakyatnya bisa merasakan terbangunnya ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian Pak Bupati wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Dirjen dan semoga saja pada bulan Maret 2022 nanti Kabupaten Pasir bisa menjadi pilot project untuk merubah cara penambang. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berikutnya kita akan memasuki sesi foto bersama kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saat ini telah berpartisipasi dan hadir melalui Zoom meeting secara virtual. Kami mohon kesediaannya untuk bisa mengaktifkan kamera atau turn on the camera karena kita akan melakukan foto bersama secara virtual. Baik, inilah dia beberapa peserta yang telah hadir melalui Zoom meeting. Sekali lagi kepada seluruh peserta. Inilah dia. Para peserta kami minta kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Baik, kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, silakan kita hitung bersama. 3, 2, 1. Baik, masih ada yang bergabung? Sekali lagi kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah, sambutan yang meriah pada hari ini. Baik. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentunya foto bersama tadi menjadi penutup perjumpaan kita di acara pada pagi hari ini
yaitu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK dengan pemerintah Kabupaten Pasir. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Semoga acara pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya Riki Hidayat mohon pamit dan undur diri. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan semoga saja tentunya pada hari ini tujuan Indonesia bebas merkuri dapat terwujud, dan peran dan kerja sama pemerintah dan masyarakat adalah hal penting. Seperti sebuah quotes yang saya kutip adalah, kebersamaan adalah kemajuan dan bekerja sama adalah keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sampai jumpa.